Saya ucapkan Assalamualaikum. Semoga berbagi praktik baik ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat sehat kepada kita semua. Doa salawat serta keselamatan agar selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah hadir pada kegiatan berbagi praktik hari ini. Berbagi praktik baik pada kesempatan ini berjudul penerapan indikator aktivitas interaktif dalam pembelajaran oleh Ibu Oneng Kurniatin SPD. Nenek pergi naik sepeda, giginya sudah ompong semua. Mari buka presentasi dengan doa untuk kelancaran acara bersama. Ibu Bapak semuanya, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan membacakan CV narasumber. Nama Ibu Oneng Kurniatin SPD, tempat tanggal lahir Ciamis 14 Maret 1968, riwayat pendidikan D2 Fisika Ligit Bandung tahun lulus 1990, D3 IPA Universitas Terbuka tahun lulus 1997, S1 Pendidikan Luar Sekolah STKIP Siliwangi Bandung tahun lulus 2006. Riwayat pekerjaan guru fisika di SMPN Barekbek Ciamis tahun 1991 sampai 1993. Guru IPA di SMPN 42 tahun 1993 sampai sekarang. Senior sekali ya. Ibu dan Bapak mohon perhatiannya. Gubernur datang mencari aspirasi. Masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan kami memulai presentasi. Semoga nanti mendapat apresiasi. Dengan kolom hanawata. Mangga Bu. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina, yang kita cintai Ibu Kepala Sekolah, yang saya banggakan rekan-rekan guru SMP Negeri 42 yang hebat dan profesional. Mohon izin saya di depan mewakili Kombal Kipas untuk berbagi praktik baik ceritanya ya, tapi nggak tahu saya apa yang bisa saya bagikan. Praktik baik dari saya apa yang bisa saya bagikan, terus caranya gimana berbagi praktik baik gitu ya, saya masih bingung. Supaya tambah bingung, mari kita main tebak-tebakan. Kita main tebak-tebakan saja ya, biar gak ngantuk. Siap teman-teman ya, kita main tebak-tebakan. Coba siapa yang tahu nama binatang yang namanya terdiri dari satu huruf? Pada hebat betul ya. Guru kedua itu pada hebat dan profesional, satu kali saja langsung bisa ditebak. Mungkin bisa dijelaskan kenapa ikan? Karena hurufnya satu, I saja. Kalau ada yang belum paham ya, hurufnya itu I kan. Sekarang sebutkan nama-nama ikan.
PR-nya ada di Bapak Pengawas ya. Siapa lagi? Ikan gurame ada di Majalaya ya hadiahnya nanti. Ikan tongkol ya, betul tongkol ya. Jadi itu nama-nama ikan banyak ya. Terus ikan itu hidupnya di mana? Di air. Airnya apa aja? Air tawar, air laut, bayau, danau ya. Yang tawar itu biasanya berupa apa gitu habitatnya? Berupa kolam ya, bagus ya Bu Nasiro bisa menjawab dengan baik. Kolam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya kalau kita ingin melihat ikan di dalam kolam? Yang tahu gimana caranya? Yang tahu gimana caranya? Baca coba jelaskan gimana cara melihat ikan dalam kolam. Ayo, ada yang tahu? Lihatkan dulu airnya bening sebening kaca. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Oh, seperti lagu ya. Coba Bu Lilis lagukan ya. Apa? Ikan dalam kolam. Kalau Nyanyi? ya. Aduh, gimana? Apa sih yang dulu deh? Susu lumputan di kotak ibu. Kalau ikan dalam kolam. Yang gimana? Oh, punya yang apa? Tahu boleh. Bukan level aku. Beda genre. Soalnya kita udah kangen suara Mas Budi. Ya, nyanyi aja ya. Ini kan jadi kehalang ya, ibu kehalang gimana ya? Di sana kehalang. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, lupa lagi. Dilanjut sama Bu Mama. Tenangkan saja airnya sebening kaca. Jadi begitu caranya ya, kalau ingin melihat ikan di dalam kolam. Dan sekarang bagaimana kalau ikan disuruh memanjat? Gimana jawabannya? Bingung kan? Silakan teman-teman dipikirkannya jawabannya gimana kalau ikan disuruh memanjat. Sekarang kita lihat dulu pada tayangan berikut ya. Jadi saya di sini mewakili Komel Kipas. Kalau secara pribadi sih kayaknya mungkin dari saya nggak ada yang layak untuk dibagi praktik baik dari saya. Jadi berdasarkan RHK semester kemarin, jadi Komel Kipas itu mengontrak tentang indikator penerapan indikator aktivitas interaktif dalam pembelajaran. Jadi Komel Kipas dalam observasi menggunakan indikator ini. Terus aktivitas interaktif itu yang bagaimana? Yaitu upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Kalau dibaca-baca di PMM ya, itu tidak muluk-muluk sih sebenarnya. Jadi kita dituntut untuk mengaktifkan diskusi kelompok atau kerja kelompok. Tapi dalam kenyataannya ya, mengaktifkan anak itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi kita udah motivasi juga, sudah diingatkan supaya aktif juga, tetap saja cuma ada beberapa yang bisa mengikuti atau menerapkan keaktifan itu. Target perilakunya, yang pertama guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Jadi
terutama ini dalam kelompok ya. Jadi kelompok itu jangan terlalu banyak. Kalau saya membuat kelompok itu suka maksimal 4 orang. Jadi dalam 4 orang itu dibagi-bagi tugasnya, sehingga semuanya kebagian tugas dengan baik. Tidak ada yang misalnya diam saja atau malah main HP ya. Semuanya diberi peran di dalam pembelajaran. Yang keduanya, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Di sini berpikir kritis itu suka bingung gitu ya. Sekritis apakah, karena anak-anak di sini agak susah juga ya kalau disuruh berpikir kritis itu. Jadi kalau diberi pertanyaan yang mudah-mudah juga kadang-kadang suka bingung, apalagi untuk membangkitkan menstimulasi proses berpikir kritis. Tapi dalam pelaksanaannya ya, Ibu Kepala juga sudah semuanya bisa terakomodir oleh guru. Jadi yang penting usaha kita untuk memotivasi atau menstimulasi anak supaya bisa berpikir kritis. Yang ketiganya, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Jadi sekali lagi ya, dalam indikator aktivitas interaktif ini tidak muluk-muluk, jadi banyaknya menekankan ke diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompok itu supaya betul-betul interaktif, kemudian kritis, dan memfasilitasi pembelajaran untuk semua lapisan atau semua tipe, semua karakter dan kebutuhan siswa. Waktu observasi kelas, saya mempraktekkan atau membuat salah satu produk bioteknologi konvensional. Jadi ada diferensiasinya juga ya. Meskipun saya waktu itu masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi ada membuat tape itu ada singkong, ada juga ketan, kemudian tempe dan yogurt. Sebenarnya banyak sekali macamnya, cuma fasilitas di sini kayak kalau membuat roti dan sebagainya itu ya kurang mendukung, apalagi laboratoriumnya juga tidak ada. Jadi ini prosesnya dimasak dulu di rumah singkongnya atau ketannya, kemudian tutup tempe juga kedelainya dimasak di rumah, kemudian kalau yogurt ya susunya dipanaskan di rumah, jadi dibawa ke sini dalam bentuk dalam termos. Waktu itu metodenya percobaan atau eksperimen yang jadi rekomendasi ibu waktu itu ya, saya tidak mencantumkan project based learningnya, padahal sebelumnya ada perencanaan dulu ya sebelumnya, kemudian ada pelaksanaan, ada evaluasi. Jadi itu yang direkomendasikan oleh ibu ya. Salah satunya model pembelajarannya harus disebutkan. Di dalam prakteknya, waktu saya observasi juga ya, ada aja sesuatu yang membuat kita gergetan. Padahal semalamnya sudah diingatkan gitu ya, besok mau praktek tolong dibawa alat-alat dan bahannya. Ternyata ada satu kelompok yang tidak membawa. Padahal itu sudah diingatkan. Jadi yang tidak membawa diberi kesempatan untuk praktek pada pertemuan berikutnya. Di sini kelompok yang saya buat ya tidak lebih dari 4 orang. Jadi supaya efektif kerjanya dan pembagian tugasnya juga jelas. Di dalam berpresentasi juga ditentukan, misalnya yang pertama harus salam dulu, kemudian perkenalan, yang ketiganya harus ada yel-yel. Contohnya itu yang tengah ya, yang tengah ini sedang melakukan yel-yel. Jadi maksudnya biar presentasinya itu seru aja dan cair gitu ya, tidak tegang seperti saya sekarang. Lagi berbagi praktik baik, apalagi ada bapak pengawas gitu ya.
Jadi itu presentasinya ya. Jadi masing-masing kelompok mempresentasikan, mempraktekkan. Ada yang membuat tape, membuat joget, juga membuat tempe. Selain diskusi yang konvensional ya, saya padukan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi pembelajaran yang interaktif, yaitu Quizizz. Teman-teman di sini semuanya kebanyakan ya sudah pernah menggunakan Quizizz. Jadi selain yang konvensional, saya juga gunakan aplikasi pembelajaran yang interaktif, yaitu Quizizz. Quizizz ini bisa digunakan pada pretest atau post-test ya. Bisa tes awal atau tes akhir. Jadi dengan Quizizz bisa terlihat interaktifnya ya kalau kita tayangkan di layar TV besar atau di smartboard. Jadi terlihat masing-masing profil mereka, akun mereka ya berterbangan gitu ya. Jadi anak-anak seru melihatnya. Beda kalau kita melihatnya di HP gitu ya. Jadi anak-anak bisa melihat sendiri. Jadi mudah-mudahan fasilitas di sekolah kita ya, semua ruangan sudah ada smartboard atau smart TV-nya. Jadi kalau pembelajaran interaktif itu bisa terlihat. Kemudian dalam mengerjakan soal juga bisa dilihat ya peringkatnya. Peringkat 1 sampai 3, kemudian diikuti dengan peringkat yang lain. Ini kebetulan videonya nggak bisa nyala. Jadi cuma foto saja. Jadi kalau diperlihatkan dengan videonya ya bisa terlihat ngabring gitu ya. Jadi 1, 2, 3 di atas, yang lainnya mengikuti di belakangan. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, bagaimana kalau ikan disuruh memanjat? Kira-kira bisa tidak? Ilustrasinya ya, ikan disuruh memanjat. Jadi ternyata dia cuma menggerak-gerakkan saja ya, tidak bisa memanjat pohon. Tapi si ikan tidak berputus asa. Kemudian dia kembali ke habitatnya, yaitu apa? Yaitu air, misalnya kolamnya. Kembali lagi ke ikan di dalam kolam. Ini harusnya bergerak ya, tapi nggak tahu videonya nggak jalan. Jadi di sana ada kolam ya. Jadi ikan itu kembali ke habitatnya, berenang, menyelam di kolam PMM. Ternyata di kolam PMM itu dia menemukan tool online. Tool online itu contohnya Quizizz ya. Jadi dengan dipraktekannya Quizizz, kemudian kita bisa membuat aksi nyatanya. Jadi dengan menggunakan Quizizz kita juga buat aksi nyatanya. Jadi perjuangan si ikan tidak sia-sia ya. Meskipun tidak bisa memanjat kembali ke habitatnya, dia bisa bekerja atau berkarya menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi dengan mempelajari PMM, kemudian tool online, sehingga kita bisa membuat aksi nyatanya, itu bisa kita lakukan ya. Jadi mungkin kita, terutama saya ya, tidak bisa sehebat Bu Mama, Bu Heti, Bu Dela ya, tapi saya bisa mempelajari PMM gitu ya, sehingga di sana kita bisa menemukan sesuatu, kemudian membuat aksi nyatanya. Jadi deh dapat sertifikat ya. Jadi dengan pembelajaran tadi menggunakan indikator aktivitas interaktif ya, kita mempelajari juga PMM. Ternyata di PMM itu ada, yaitu topik tool online. Di sana tentang pembelajaran menggunakan aplikasi yang interaktif, sehingga kita pelajari, kemudian buat aksi nyatanya, maka kita akhirnya dapat juga sertifikat aksi nyata. Jadi observasi lancar,
sertifikat aksi nyata juga kita dapat. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa berkarya sesuai seperti anak juga ya. Kita ada sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi ke anak juga tidak memaksakan, kita juga kalau rada dipaksa misalnya disuruh memanjat gitu kayak ikan, itu jangan membuat kita putus asa, tapi kita berkarya sesuai dengan kemampuan kita. Ibu kepala, Ibu terangkan lagu Yura Yunita yang aku juga bisa. Anu merdu suaranya mah Bu Lilis. Kok jadi boleh kalah tuh yang ini? Ibu mah merdu suara. Iya. Iya, iya Bapak. Ibu. Kan gede kok, Bu. Aku bisa ya tuh. Mangga Ibu kami sangat mengharapkan suara emas dari Ibu. Tidak mantu emas. Gimana yang dikasih? Aku bisa Yura, senang gitu kan? Biasa buka ini. Apa ikan tanda? Ikan harus manjat pohon. Bisa Yura gitu kan? Yang bisanya mah pas kemarin mendampingi anak saya lagu bagi tampil, jadi lagunya lagu Sherina. Aku pasti bisa. Itu kan lagu anak-anak. Biasa Bu. Yang penting ada bisanya. Itu kemarin itu anak saya tuh tampil konser lagunya lagu itu, lagu anak-anak, bukan lagu Sherina, lagu ini siapa sih? Pokoknya ada penyanyi anak-anak yang lagunya tuh aku bisa, aku pasti bisa, semua jangan berputus asa. Ayo teman-teman. Pasti bisa. Ayo teman-teman. Teman-teman pasti tidak tahu lagunya karena lagu anak sekarang. Lagu anak sekarang itu. Ayo kita sama-sama. Ayo teman-teman balas lagu dari Bu Erna dengan begini ya. Bu Erna, aku juga bisa berbagi praktik baik. Ayo, 1, 2, 3. Aku kurang kompak, kurang semangat. Ulangi. 1, 2, 3. Janji ya, berarti begitu ya. Setiap minggu kedua di bulan itu ada berbagi praktik baik. Ada bapak pengawas saksinya. Janji. Ditunggu ya. Jadi itu saja dari saya ya. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya petasan ya. Soalnya itu Pak Septi terus ngantor. Ini sudah interaktif Bu, dari awal. Udah interaktif dari awal. Ya, demikian. Demikian pemaparan berbagi praktik baik hari ini dari Bu Onen. Mungkin ada pertanyaan? Pas? Linknya nggak bisa dibuka datanya. Sedikit Bu, tanggapan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi Bu Onen memaparkan dengan judul tadi sebentar. Penerapan interaktif ya Bu. Yang di grup aja Bu ya. Ya. Penerapan indikator aktivitas interaktif dalam pembelajaran ya Bu ya.
Sebenarnya ini Bapak Ibu, saya pas dari awal itu pembukaan saja itu sudah menandakan ada interaktif ya dengan Bapak Ibu guru kan, mulai dari kegiatan itu untuk persepsi kepada rekan-rekan ya dia itu salah satunya Ibu sudah menandakan sudah ada interaktif antara guru dengan siswa kalau dianggap siswa ya, ataupun siswa dengan siswa tadi, terus ada nyanyinya, ada segala macam, sebenarnya itu sudah menandakan penerapan interaktif pembelajarannya ya. Cuma di sini mungkin kapasitas berbeda ya Bu ya. Di sini adalah audiennya adalah Bapak Ibu guru ya. Kalau di kelas itu kayaknya udah interaktif sekali, udah kelihatan ya. Katakan interaktif itu ada komunikasi antara guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa gitu kan, multi arah. Ya itu kesimpulan yang saya dapatkan Bu, sudah nampak interaktifnya. Tadi ada kenapa Bu? Oh wajar ya. Interaktif juga di dalam penggunaan krisis itu kan sudah nampak ya Bu ya, ada itu. Cukup bagus Bu, mungkin nanti tinggal kepada Bapak Ibu guru dari apa yang telah dilakukan oleh Bonding dengan tadi menggunakan model pembelajaran project based learning ya, yang praktek itu tadi mungkin anak juga mempresentasikan ya Bu ya, anak mempresentasikan hasilnya membuat tape, hasil membuat yogurt, hasil membuat tempe. Presentasi anak itu dikomunikasikan terhadap teman-temannya dan mungkin anaknya juga ada yang bertanya ya, ada yang bertanya ataupun saling bertanya. Nah, itu salah satu dari contoh ini. Jadi dari kegiatan ini Bapak Ibu bisa mengambil hikmahnya ataupun maknanya pembelajaran bermakna dari kegiatan ini, bahwa yang dinamakan kegiatan aktivitas yang interaktif itu ada komunikasi yang terjadi yang multi arah antara guru dengan siswa, siswa dengan guru ataupun siswa dengan siswa. Jadi dalam hal ini guru nanti aplikasikan yang punya. Kamu guru aplikasikan pada nanya sieun gitu ya. Nah alhamdulillah Ibu dengan ramahnya. Atur nuhun Bu, alhamdulillah. Apa seputar